Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspita Anggorokasi dari kelas 11-3 absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan jawaban soal sejarah Indonesia dari halaman 121 sampai 123, nomor 26 sampai 50. Soal-soal ini juga membahas tentang masa penjajahan Belanda dan Inggris di Indonesia, mulai dari politik etis, pemerintahan Daendels, Raffles, hingga perlawanan rakyat di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Di sini saya akan membacakan soal nomor 26 terlebih dahulu. Dampak positif pelaksanaan politik etis yang mendorong lahirnya pergerakan nasional adalah bidang B, edukasi. Alasannya, karena pendidikan melahirkan kaum terpelajar yang memimpin pergerakan nasional. Selanjutnya, nomor 27. Berikut kebijakan Daendels dalam usaha mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, kecuali jawaban yang benar adalah C, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan juga Ujung Kulon. Karena kebijakan tersebut bukan program utama dari Daendels. Nomor 28. Pada saat Janssens memerintah, kedudukan Inggris di Nusantara semakin kuat untuk menguasai Pulau Jawa. Ternyata Janssens ini tidak mampu untuk menghadapi serangan Inggris dan akhirnya Belanda pun menyerah untuk kepada Inggris. Di jawaban yang benar adalah D, Tuntang. Kenapa kayak gitu? Karena penyerahan Belanda kepada Inggris terjadi melalui perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Selanjutnya nomor 29. Kebijakan politik pemerintahan Raffles berdasarkan asas-asas yang menekankan kebebasan dan juga persamaan manusia yang didasari ideologi C, liberal. Karena menekankan kebebasan dan juga persamaan hak manusia. Selanjutnya nomor 30. Sesuai dengan kebijakan politik itu, Raffles ingin menerapkan kebijakan ekonomi seperti kebijakan Inggris di C, India. Alasan singkatnya, karena Inggris ini ingin sukses menerapkan kebijakan ekonominya seperti dia di India. Selanjutnya nomor 31. Sistem sewa tanah yang dicetuskan Raffles untuk mengalami kegagalan disebabkan kepemilikan tanah masih bersifat tradisional, yaitu berdasarkan C, hak ulayat. Kenapa begitu? Karena tanah ini adalah milik bersama menurut adat. Selanjutnya nomor 32. Penjajahan Inggris di Indonesia berakhir saat kekuasaan Kaisar ini Napoleon Bonaparte di Prancis jatuh pada tahun D, 1815. Karena Napoleon ini jatuh pada tahun 1805. Nomor 33. Saat pemerintahan Raja Louis Napoleon di negeri Belanda berakhir, negeri Belanda tidak lagi dikuasai oleh bangsa Prancis. Oleh karena itu, Belanda dan juga Inggris kemudian kembali mengadakan perjanjian, yaitu adalah B, London. Karena perjanjian London ini untuk mengatur pengembalian wilayah jajahannya. Nomor 34. Serah terima kekuasaan di antara Inggris dan juga Belanda dilakukan pada tahun E, 1816. Karena Belanda ini kembali berkuasa pada tahun 1816. Selanjutnya, saya akan membacakan soal nomor 35. Berikut beberapa faktor yang mendorong pemodal swasta Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali jawaban yang benar adalah D, selesainya pemberontakan rakyat Belgia. Alasannya, karena tidak berpengaruh langsung terhadap investasi di Indonesia. Nomor 36. Munculnya perkebunan swasta asing di Indonesia didorong oleh dikeluarkannya undang-undang. Jawaban yang benar adalah A, agraria dan juga gula. Karena membuka peluang modal untuk swasta. Selanjutnya nomor 37. Politik pintu terbuka tersebut didorong oleh paham liberal sehingga masa antara tahun 1870 sampai tahun 1900 disebut zaman liberalisme. Karena ekonomi dikuasai modal swasta. Nomor 38. Pedagang kepala FOC disebut dengan istilah A, Overkopf
Pliden karena merupakan pedagang tertinggi VOC. Nomor 39. Perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan. Jawaban yang benar adalah A. Babullah karena memimpin perlawanan terhadap Portugis. Selanjutnya nomor 40. Portugis berhasil diusir dari bumi Maluku tahun 1575 oleh Sultan A. Babullah karena Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis. Nomor 41. Setelah diusir dari Maluku tahun 1575, Portugis ini menyingkir ke daerah Timor karena Portugis ini memindahkan kekuasaannya ke timur. Selanjutnya nomor 42. Tentara Denmark berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa di bawah pemimpinan D. Fatila. Alasannya karena Fatila ini memimpin penyerangan Sunda Kelapa. Selanjutnya nomor 43. Kebiasaan hidup lama masih tetap dipertahankan seperti minum minuman keras, berjudi, dan juga menyambung ayam yang dilarang dalam ajaran Islam dilakukan oleh kaum. Jawaban yang benar adalah A. Adat. Alasan singkatnya karena kaum adat ini mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama. Selanjutnya nomor 44. Kedudukan kaum Padri yang paling kuat adalah di daerah D. Bonjol. Alasannya karena Bonjol pusat kekuatan Padri. Selanjutnya nomor 45. Tuanku Pasanan mengarahkan 25.000 orang pasukan pagi dilengkapi dengan senjata-senjata tradisional, bendera-bendera pasukan, dan payung-payung besar sebagai tanda mengenal pasukan di daerah. Jawabannya itu adalah E. Lintau. Alasan singkatnya karena Lintau ini menjadi basis pasukan Padri. Selanjutnya nomor 46. Setelah Tuanku Imam Bonjol menyerah, perlawanan rakyat Sumatera Barat tetap dilakukan di bawah pimpinan. Jawaban yang benar adalah D. Tuanku Tambusi. Alasannya karena melanjutkan perlawanan setelah Imam Bonjol. Selanjutnya nomor 47. Kesamaan penyebab berakhirnya perang di Ponorogo dengan perang Padri adalah jawaban yang benar D. Diajak berunding kemudian ditangkap oleh Belanda. Alasan singkatnya karena keduanya ditangkap melalui tipu muslihat. Selanjutnya nomor 48. Belanda diberi keluasan mengadakan perluasan seluruh Sumatera termasuk ke daerah Kesultanan Aceh. Hal ini tersebut adalah isi Trakat. Jawaban yang benar adalah D. Sumatera. Karena Trakat Sumatera memberi kebebasan Belanda. Selanjutnya nomor 49. Perwira tinggi Belanda yang tewas tertembak di halaman Masjid Raya Aceh adalah jawabannya adalah B. J.H. Kohler. Karena Kohler ini tewas saat penyerangan Aceh. Selanjutnya nomor terakhir yaitu 50. Pada tahun 1882, Teku Umar Jutnyadien dan pasukannya telah berhasil menguasai. Jawabannya adalah D. Meulaboh. Karena Meulaboh ini berhasil direbut oleh pasukan Aceh. Demikian pembacaan jawaban soal sejarah Indonesia halaman 121 sampai 123, nomor 26 hingga nomor 50. Semoga jawaban yang saya sampaikan dapat membantu pemahaman kita semua untuk mengenal sejarah penjajahan dan perlawanan rakyat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.